Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di pagi hari ini, pagi yang berbahagia, kita boleh sama-sama bersekutu di dalam Tuhan, di dalam ibadah selamat pagi Bapa. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, saat pagi hari ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur lewat pujian penyembahan kami Bapa. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bertata di setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Bila kulihat bintang gemelapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan sungguh oleh darah-Nya yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allah.
besar kau Allahku. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kau Allahku. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Syukur, hosana bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini Bapa, kami boleh diperkenankan untuk datang ke hadirat-Mu, menyembah-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian kami ini Bapa, penyembahan kami ini Bapa, menyenangkan hatinya Tuhan Bapa. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Buka setiap hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan pemahaman yang benar di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, urapi Bapa, berkati, sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Bapak. Dan hari ini saya akan bagikan satu renungan firman Tuhan dan saya berharap boleh menambah wawasan kita, terlebih memampukan kita untuk kita menjadi semakin serupa seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan membuka dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18, 2 ayat ya. Daniel pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Dituliskan di sana demikian, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kisah kepahlawanan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego ini begitu luar biasa, begitu dikagumi oleh banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego tetap mempertahankan imannya, tetap teguh setia di hadapan Allah, sekalipun dalam tekanan yang begitu luar biasa. Bahkan dengan berani, dengan gagah, Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan bahwa jika Allah kami sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian itu dan juga dari tangan Tuan Raja. Tapi seandainya Tuhan atau Allah yang mereka sembah itu pun tidak melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala, mereka mengatakan dengan jelas bahwa mereka pun tetap tidak akan menyembah patung emas yang didirikan, di mana mereka dipaksa untuk menyembahnya. Nah, iman semacam ini yang Tuhan cari. Iman semacam ini yang tetap teguh, tetap setia, percaya penuh kepada Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Bulan ini kita belajar mengenai kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang kita peroleh ini adalah kemerdekaan oleh karena iman percaya kepada Kristus. Apakah Allah sanggup untuk menarik kemerdekaan ini kembali? Apakah Allah sanggup menghapuskan kasih karunia ini, menarik kasih karunia dari kehidupan kita? Jawabannya tentu tidak, karena Allah kita adalah Allah yang tetap berjanji dan janjinya setia. Akan tetapi kita sendiri bisa saja melepaskan diri, kita sendiri mengambil keputusan untuk membuang kasih karunia, membuang kemerdekaan yang Tuhan telah berikan ini. Dengan cara apa? Dengan cara gagal dalam kesetiaan kita, gagal dalam mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita tekun dan setia mengikut Tuhan ketika keadaan semua baik-baik saja, tentu hal ini bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan, Bapak Ibu Saudara.
mengucap syukur dan tetap mempertahankan iman kepada Tuhan ketika kita mengalami pertolongan dan mujizatnya tentu adalah hal yang mudah untuk dikerjakan. Dan menjaga kemerdekaan hidup tanpa tantangan, tanpa serangan, tanpa tekanan tentu bukanlah menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Nah, namun bagaimana ketika kita dalam keadaan yang kurang baik? Bagaimana saat pertolongan juga tidak kunjung datang? Bagaimana saat seakan doa kita belum juga dijawab oleh Tuhan? Bagaimana ketika tantangan akan iman kita, pertanyaan-pertanyaan, keraguan-keraguan akan iman percaya kepada kita diperhadapkan, terus dipertanyakan terhadap kita? Bagaimana saat serangan terhadap kemerdekaan hidup kita datang bertubi-tubi? Masihkah kita tetap tekun dan setia kepada Tuhan? Masihkah kita tetap yakin, tetap percaya, dan memegang keyakinan ini dengan sungguh-sungguh, kemerdekaan kita ini dengan sungguh-sungguh? Masihkah kita mengerjakan itu semua? Atau jangan-jangan ketika kesulitan datang maka keyakinan kita mulai goyah? Ketika doa kita tidak terjawab, tidak juga ada pertolongan atas setiap pergumulan-pergumulan kita, maka kita mulai meragukan campur tangan Tuhan. Atau bahkan ketika kita mulai mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seputar keyakinan kita, lalu kita sendiri ragu akan iman percaya kita. Atau bahkan kita dengan sengaja memperhambakan diri kembali kepada belenggu-belenggu dosa, kepada aturan-aturan agamawi yang nyata-nyata tidak memberikan kebenaran, karena kebenaran kita murni adalah pemberian Tuhan. Atau ketika kita dengan sengaja menghambakan diri menjadi budak dari belenggu-belenggu hamba-hamba, perhambaan terhadap belenggu-belenggu ikatan duniawi, berhala-berhala duniawi, tuan-tuan di dunia yang kita hormati, yang kita sayangi, dan kita tidak ingin lepas daripada ikatan-ikatan dosa itu, dosa yang nyata-nyata telah menjadi tuan atas kehidupan kita. Ketika itu semua terjadi, masihkah kita sungguh-sungguh mau mempertahankan iman percaya kemerdekaan ini? Ini menjadi hal yang harus kita renungkan, menjadi hal yang harus kita pikirkan baik-baik. Benarkah kita bisa tetap tekun dan setia dalam iman? Benarkah kita tetap teguh memegang iman percaya kepada Kristus sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan penuh keberanian menyatakan kalau Allah sanggup menolong maka Allah akan menolong, tapi kalaupun Allah tidak menolong mereka pun tetap tidak akan berkhianat kepada Allah? Bisakah kita memiliki iman yang semacam ini? Ketika pertolongan datang, kita percaya kepada Allah, tapi ketika pertolongan juga tidak datang, kita tetap percaya kepadanya. Tidak ada keraguan sedikit pun untuk meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saya. Bisakah kita memiliki iman yang teguh semacam ini? Pertanyaan ini saya ajukan kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengar Selamat Pagi Bapa pagi hari ini. Dan doa saya, semoga keyakinan iman kita teguh dan tak tergoyahkan. Sebagaimana 3 pahlawan iman yang begitu luar biasa ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan terus memegang teguh iman percaya kita kepada Allah. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik kepada kita. Jangan pernah melalaikan imanmu, jangan pernah menggadaikan iman percayamu, jangan pernah kita membuang kasih karunia yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Namun marilah kita dengan tetap teguh, dengan tetap setia, percaya, bersandar penuh, dan memegang iman percaya ini sampai Tuhan panggil kita kembali pulang. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh terus menyemangati kita untuk kita menjaga iman percaya kita sampai pada kesudahannya. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang akan memampukan setiap kita semua. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk kami memiliki iman yang teguh, yang setia sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau Allah mampu menolong mereka, maka Allah pasti akan menolong. Dan bahkan kalaupun Allah tidak menolong mereka, iman mereka berkata mereka tetap akan setia kepada Tuhan dan tidak akan lari kepada Allah-Allah lain. Dan biarlah ini boleh kami pegang teguh.
iman percaya kami yang kami boleh pegang terus sampai Tuhan panggil kembali kami untuk pulang. Dan biarlah kami boleh menjaga iman percaya ini, yang mampu membenarkan kami, yang mampu menyelamatkan kami, yang mampu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari, biarlah kiranya penyertaan, penjagaan, perlindungan Tuhan ada atas kami, membuat berhasil segala sesuatu yang kami kerjakan, dan biarlah di atas segalanya hanya nama Tuhan saja yang dipuji, diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.